Bagaimana dengan panjang umur ini berkenaan dengan ajal? Jadi kalimat panjang umur itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah umur panjang itu sebutan yang sangat panjang, mesti umurnya pendek. Kayak Wali Songo udah mati kapan tahun itu, tapi masih disebut-sebut sampai sekarang, itu disebut umur panjang. Biar kata udah mati masih diingat-ingat. Itu salah satu makna umur panjang. Disebutnya barakahnya umur. Umurnya masih segitu, namun isinya padat. Itu namanya umur panjang. Tapi berkenaan dengan ajal, bagaimana? Bukankah berbatas? Iya, segala sesuatu ini berbatas. Berbatas. Nggak ada nggak batas. Lalu dengan doa panjang umur, sebetulnya dalam pengertian yang kedua, panjang umur itu panjang usia. Sebab antara umur dan usia kita orang ini sama, walaupun dalam bahasa Arab berbeda. Dalam bahasa Arab as-sinnu yazdad wal umru yanqus. Usia nambah, umur berkurang. Tapi tidak ada di KTP usia, yang ada umur. Di dokter aja kalau mau periksa umur berapa, usia dan umur sama. Nih, ini lahir, ini mati. Dari sini 60 tahun. Ini lahir, ini mati. Perjalanan dari sini kemari namanya usia. Dalam bahasa Arab sin, as-sinnu yazdad. Dari perjalanan dari sini kemari namanya umur. Dari sini kemari namanya umur. Namanya kita jadi pegawai negeri. Itu pensiunnya umur berapa? Berapa? 58. Baik. Kita jadi pegawai negeri umur berapa? 30. Biar gampang dah. Hah? Umur 25. Hah? 30 dah ya, biar gampang hitungnya. 30. Berarti kalau 58 sama dengan 28. Kan sekarang 30 jadi pegawai negeri. 58 namanya pensiun, betul ya? Baik. Ini 58 namanya umur. Ini ajal nih. Batas waktu jadi pegawai. Ajal. Ini 58. Ini dari 58 menuju kemari, menuju awal masuk, namanya umur. Namanya kalau ibarat orang dari diterima pegawai negeri sampai maranin pensiun namanya usia. Namanya usia. Ini kita dari lahir maranin mati, itu namanya usia. Sekarang kita 30, ini 60, kita di tengah nih. Tuh, yang udah kelewat namanya usia. Yang mau diparani namanya umur. Dan ujungnya mati. Makanya kita ini kalau mau jujur bukan mati maranin kita. Enggak ada mati maranin kita. Kita maranin mati. Lah kerjanya di Kreo. Enggak mau juga ma bosnya minta pulang ke Cianjur, gempa, ke Uruk, emang juga maranin mati. Udah dibilang jangan juga, maksa juga pulang. Emang juga maranin mati.
nggak ada nggak maranin mati, terus saja. Itu namanya ajal, namanya. Ini ajal nih, dari sini sampai sini ajal. Penyebutannya dari sini kemari namanya usia, dari sini kemari umur. Nah, bagaimana dengan panjang umur? Apa yang ditanya qada mubram, apa ghair mubram, muallaq. Jadi beda-beda lagi. Kalau mubram tuh, kalau ditanyanya qada mubram, apa itu qada mubram? Sebelum manusia lahir, semuanya sudah ada catatan dari Allah. Dari 4 bulan nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Ini catatan ini disebut mubram. Lengkap di Lauhul Mahfudnya. Nanti ada muallaq. Orang ini mestinya mati di umur 30, tapi dia doa di umur 30. Itu catatannya deh. Dia doa di umur 30, minta panjang umur di umur 30, maka kemudian Allah panjangkan umur itu. Catatannya deh. Itu yang disebut doa. Makanya pelipur lara doa. La yaruddul qada'a illa du'a. Kata Nabi, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa ini bisa menolak takdir, tergantung sudut pandang. Kalau pakai pandang mubram, enggak. Sebab doa ini ditakdirin juga sama Allah. Kalau Allah kagak takdirin, mau kagak bakalan bisa doa. Wong doanya aja bagian daripada takdir, maka hakikatnya enggak bisa dirubah hakikatnya. Cuman secara syariat pelipur lara, berdoalah kita karena menjalankan perintah Allah. Maka ini doa berharap qada muallaq. Apa muallaq? Gara-gara kita sedekah jadi balak dihindarkan, ini muallaq. Hakikatnya emang Allah udah atur pada garis kita, nanti dia sedekah sehingga dia jadi selamat. Itu udah ada. Ala kulli hal, segalanya nggak bisa kita mengatur Allah. Dialah yang berkuasa dengan kudratnya, maka kita yang diatur sama Allah. Qada mubram, maknanya mubram mutlak. Mubram itu mutlak. Muallaq itu ada wasilah, ada ta'alluq, ada sisi lain. Tapi muallaq ini hakikatnya enggak bakal ngerubah apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan bicara kepada takdir yang kita enggak faham rahasia apa di balik itu, tapi kita harus manfaatkan pada apa yang Allah berikan sekarang untuk dekat dengan Allah. Kalau ngomongin mubram dan ghair mubram atau muallaq. Kalau ngomongin panjang umur, bolehkah orang doa, ya Allah panjangin umur saya? Ya boleh aja. Terus menjadi panjang lagi tuh umur. Nah itulah yang tadi. Kalau ngomong panjang umur, ada banyak pengertian. Bila kita memandang kepada hakikat, umur nggak bisa panjang, maknanya keberkahan umur. Walaupun udah mati, namanya masih disebut-sebut, kayak Wali Songo gitu. Udah mati kapan tahun itu, kayak belum mati, masih disebut-sebut begitu. Itu namanya kalimat kita doa dari panjang umur begitu. Enggak kayak tetangga kita baru mati seminggu yang lalu, udah kagak ingat anaknya rebutan motor NMAX-nya, rebutan mobilnya, dia kagak diingat, disiksa apa kagak ingat, baru seminggu kagak ingat. Itu kayak begitu. Maka doa dengan kalimat panjang umurnya enggak apa-apa,
boleh saja. Allah ma'atil umri fi ta'atik, Allah panjangkan umur saya dalam ketaatan kepada, boleh aja, enggak menyalahi, boleh. Karena kalimat panjang umur ini, karena kita enggak faham, maka kita silakan minta seperti itu, enggak apa-apa. Karena nanti dengan kalimat Allah ma'atil umri fi ta'atik, bila ini qadoknya adalah mu'allak, maka kemudian dengan ini Allah panjangkan umur kita berkat doa kita itu, dan doa itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian umur kita jadi panjang, ya itu secara qadok mu'allak. Adapun mubromnya tetap saja segitu gitu juga, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.